Shalom, selamat pagi. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Di tengah kondisi anjuran pemerintah untuk kita tidak mengadakan ibadah konvensional atau ibadah bersama di gereja pada hari Minggu ini, saya yakin kita semua mengalami suatu kerinduan untuk beribadah memuji Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, untuk mendengarkan apa kata Tuhan di tengah-tengah kondisi keadaan wabah yang sedang melanda dunia saat ini, termasuk Indonesia. Bapak mengasihi Tuhan, saat ini khotbah atau sharing renungan firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada Anda semua, saya rindu ini menjadi kekuatan untuk kita di tengah-tengah kekhawatiran wabah ini, menjadi suatu pegangan, suatu kekuatan yang dapat membawa kita untuk kita lebih lagi meyakini bahwa ketika kita bersama Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tidak pernah khawatir di tengah-tengah kekhawatiran yang ada. Tapi bukan ketidakkhawatiran yang bodoh, ketidakkhawatiran dengan taat kepada anjuran pemerintah untuk tidak mengadakan kumpul-kumpul bersama, menjaga jarak dan sebagainya. Karena apa? Karena kita di dunia ini sebagai anak Tuhan, kita memiliki dua posisi atau status warga negara. Yang pertama adalah kita adalah warga negara kerajaan Allah, di mana kita adalah orang pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan, warga negara kerajaan Allah. Dan yang kedua adalah kita adalah warga negara Indonesia sebagai status kita di dunia ini. Bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia menganjurkan untuk kita tidak melakukan kumpul-kumpul ibadah bersama dulu karena wabah ini, mencegah penularan yang terus merebak. Kita taat. Mari kita taat. Mari kita lakukan itu. Mari kita tetap di rumah. Mari kita tetap beribadah di rumah. Tapi jangan lupakan ibadah. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan yang ingin saya sharingkan adalah firman Tuhan yang saya rindu memberikan kekuatan kepada kita di tengah-tengah kondisi ini. Firman Tuhan yang saya rindu memberikan kepada kita suatu harapan, suatu pegangan bahwa Tuhan masih Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan masih Tuhan yang sama, yang memberikan penyertaan yang sempurna di tengah kondisi atau keadaan yang kita alami saat ini. Bapak yang mengasihi Tuhan, kekhawatiran, kecemasan, tekanan ketika kita berada di situasi krisis memang menjadi hal yang wajar, menjadi hal yang normal bagi manusia yang terbatas seperti kita saat ini di dunia ini. Mungkin kita merasa khawatir ketika kita mendengar apakah virus itu bisa menular melalui jabat tangan, melalui kontak satu dengan yang lain, person to person. Tapi saya ingatkan bahwa ketika kita hidup hati-hati, ketika kita hidup tetap mentaati apa yang menjadi aturan yang ada, ketika kita hidup tetap berpegang kepada Tuhan yang kita sembah, ada kekuatan, ada semangat, ada support daripada Tuhan sendiri. Ada yang namanya motivasi yang Tuhan berikan. Yesaya 26 ayat 4 menjadi renungan kita di minggu ini. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saya bacakan sekali lagi. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Bapak Ibu, saya katakan di awal tadi bahwa mungkin saya dan Anda merasa khawatir, merasa kondisi tertekan. Khawatir bukan hanya karena takut wabah itu menyerang kita pribadi, tapi khawatir karena perekonomian akan menjadi terpuruk karena wabah ini. Banyak larangan-larangan, toko-toko, restoran-restoran buka untuk melayani pelanggan. Bahkan ada yang mereka hanya menerima atau menjual orang-orang membeli dengan membawa pulang makanan, tidak bisa lagi duduk makan santai. Bahkan ada orang yang jualan di pinggir-pinggir jalan untuk menghidupi kehidupannya,
Mereka dibatasi waktu sampai jam 9 malam. Bahkan pekerja-pekerja lapangan seperti Gojek dan sebagainya, mereka kehilangan pelanggan karena ketakutan orang-orang akan wabah ini, sehingga orang-orang banyak diam di rumah. Bapak Ibu mengasihi Tuhan, di tengah kondisi demikian, mungkin di antara kita sendiri pun ada yang pekerja lapangan yang kehilangan objek pendapatan. Kekhawatiran bukan hanya karena saya takut wabah itu ada dalam diri saya atau kena kepada saya atau keluarga saya, tapi lebih kepada kekhawatiran bahwa apa yang kita makan pada hari ini, apa yang dapat kita dapatkan pada hari ini untuk biaya hidup kita. Itu menjadi suatu kekhawatiran yang kompleks di tengah-tengah keadaan saat ini, Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan. Sekeliling kita dari kekhawatiran akan wabah menjadi kekhawatiran ekonomi, kekhawatiran akan keluarga, akan biaya hidup dan lain sebagainya. Di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah kondisi demikian, apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Apa yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai kita anak-anak Tuhan di tengah-tengah kondisi dan keadaan saat ini? Bangsa Yehuda, Bapak Ibu mengasihi Tuhan, di tengah-tengah renungan kita pada saat ini berada di dalam tekanan bangsa-bangsa di sekitar yang ingin menguasai, di antaranya Asyur, Mesir, Babel, yang ingin menaklukkan, ingin memperluas daerah ekspansinya. Pada saat itu Yehuda merasa ketakutan, penuh tekanan. Tapi datang Nabi Yesaya memberikan suatu harapan di tengah-tengah ketakutan bangsa Yehuda, bahwa hanya satu kunci kekuatan di tengah-tengah krisis tersebut, yaitu satu. Yesaya 26 ayat 4 yang kita baca tadi. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, itulah yang memberikan kekuatan dalam hidup kita, Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Ketika kita tidak bisa melakukan ibadah hari Minggu, ketika kita tidak bisa melakukan kegiatan aktivitas seperti biasanya, ketika anak-anak diliburkan karena harus belajar di rumah, seolah-olah keadaan menjadi lebih gawat atau tambah gawat. Tetapi kunci daripada kekuatan untuk kita menghadapi ini di tengah-tengah kondisi demikian adalah satu: percayalah kepada Tuhan. Ya, saya ingin memberikan kepada kita suatu pemahaman. Percaya kepada Tuhan itu kunci. Percaya kepada Tuhan itu adalah kekuatan. Bapak Ibu, ketika kita berkata percaya kepada Tuhan, percaya bukan hanya sekedar saya kenal Tuhan, percaya bukan hanya sekedar saya tahu Tuhan, percaya bukan hanya sekedar dia Tuhan yang memberikan kekuatan, bukan. Tapi percaya lebih kepada kita berserah kepada Tuhan. Kita menyerahkan status kondisi hidup kita kepada Tuhan. Atau apapun yang terjadi, Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita di depan nanti. Oleh karena itu, percaya kepada Tuhan adalah kunci utama dalam kehidupan kita di tengah-tengah krisis. Tuhan tahu jalan-jalan hidup kita. Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, kembali kepada diri kita. Dalam kondisi demikian, masih kita memiliki rasa percaya kita kepada Tuhan? Ataukah kita terjerumus dalam ketakutan, dalam kekhawatiran? Ataukah kita lebih mempercayai berita-berita mengenai informasi yang sangat-sangat menakutkan daripada kita percaya kepada Tuhan? Kondisi ekonomi boleh menjadi lemah karena wabah ini. Kondisi hidup kita boleh menjadi lemah karena wabah ini. Tapi mari kita jangan terpuruk, karena kita punya satu yang bisa kita percaya, yang memberikan kekuatan, yaitu Tuhan. Untuk selama-lamanya, kata Yesaya pasal 26 ayat yang keempat. Karena apa kita percaya kepada Tuhan? Yesaya mengajarkan kepada bangsa Yehuda di tengah-tengah kondisi bangsa-bangsa sekelilingnya
Ada alasan kenapa harus percaya kepada Tuhan, yaitu dalam ayat 26 pasal 26 ayat yang keempat. Karena Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Bapak yang mengasihi Tuhan, gambaran Tuhan Allah sebagai gunung batu yang kekal disebutkan berapa kali dalam Perjanjian Lama. Bahwa Allah seringkali digambarkan sebagai gunung batu. Allah digambarkan sebagai gunung batu yang berada di tempat perlindungan. Dalam Mazmur-Mazmur Perjanjian Lama, Allah pun digambarkan sebagai gunung batu, tempat bernaung, tempat dasar yang kuat untuk berpijak. Dan makna ini menunjukkan kepada keselamatan. Makna ini menunjukkan kepada suatu harapan. Dan ini yang saya tekankan kepada bangsa Yehuda pada saat itu. Dalam kondisi keadaan tekanan krisis karena ancaman bangsa-bangsa sekitar. Ya, saya ingin menekankan, percaya kepada Tuhan karena Dia adalah gunung batu. Dia tempat berpijak. Dia tempat untuk kita bernaung. Bahkan Dia tempat perlindungan. Bapak mengasihi Tuhan, Mazmur 121 ayat 1 dan 2 menuliskan, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu adalah suatu esensi yang sama, bahwa pertolongan, perlindungan kita di tengah-tengah kondisi ini adalah hanya Tuhan satu-satunya. Bapak mengasihi Tuhan, jikalau hari ini kita di rumah memuji Tuhan, beribadah, jikalau hari ini kita bersatu dengan keluarga, mari kita lihat sisi positifnya, di mana kita bisa berkumpul dengan keluarga. Jikalau kita melihat bahwa kondisi dulu sebelum wabah ini ada, kita bisa berjalan kian kemari, bahkan kita mungkin tidak bisa tidak ke gereja karena kita refreshing dan keluarga dan sebagainya. Tapi saat ini Tuhan mengajak kita untuk kita di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah kekhawatiran, Tuhan mengajak kita untuk kita rest, beristirahat di rumah. Tuhan mengajak kita untuk kita bisa tetap berkumpul dengan keluarga. Mungkin itu positif salah satunya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, di tengah-tengah sharing renungan ini hanya satu kesimpulannya. Apapun yang terjadi dalam hidup, COVID-19, perekonomian menjadi terpuruk karena situasi ini. Waktu, tempat menjadi terbatas karena situasi ini. Ibadah menjadi terbatas secara fisik karena situasi ini. Tapi kita bersyukur, kita melihat bahwa kita masih punya Tuhan sebagai gunung batu, tempat berpijak kita. Tuhan sebagai perlindungan kita. Kita bersyukur ada maksud tersendiri dalam keadaan apapun jikalau kita percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah di tengah-tengah keadaan yang bagi kita mungkin sulit. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang begitu indah di tengah keadaan yang mungkin kita merasa, oh Tuhan kenapa seperti ini? Percaya itu adalah kunci. Percaya berarti berserah. Percaya berarti betul-betul menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak yang mengasihi Tuhan, Yehuda tidak perlu khawatir, karena Yesaya mengatakan ada Tuhan. Bagaimanakah dengan kita? Selamat hari Minggu. Mari kita percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.